Mari kita langsung buka Alkitab kita ke Matius pasal 6. Saya coba cek beberapa teman yang ikut Zoom hari ini dan ada beberapa yang sudah sempat mendengar. Tapi saya coba ada hal-hal baru yang saya coba akan sampaikan di bagian belakang. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagi Anda yang sudah cukup lama dengan saya pernah mencoba memberitahukan pada Anda bahwa ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, saya percaya pribadi bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh sama sekali, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa ketika Yesus berkata jangan khawatir, yang dia maksudkan adalah kita tidak boleh sama sekali khawatir. Sebab Anda lihat saya percaya bahwa Yesus Tuhan yang menciptakan emosi manusia, dia tahu bagaimana emosi itu bekerja. Sebab Anda lihat tidak peduli berapapun besar iman Anda, tidak peduli berapapun tinggi kerohanian Anda, kalau satu kali misalnya Anda sementara santai, Anda sementara ada di teman-teman di pesta misalnya, dan tiba-tiba Anda dapat telepon dari kerabat keluarga bahwa memberitahukan kabar bahwa salah satu orang yang Anda kasihi, keluarga yang Anda kasihi, sementara mengalami sesuatu yang berbahaya, maka tidak peduli berapapun tinggi iman Anda, tidak peduli berapapun besar kerohanian Anda, pasti ada setitik kekhawatiran hari itu. Yang saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, yang dia maksudkan bukanlah tidak boleh sama sekali khawatir. Tetapi ketika dia berkata jangan khawatir, saya percaya yang Yesus maksudkan adalah kita tidak boleh tinggal di dalam kekhawatiran. Saya pribadi percaya bahwa kekhawatiran sama seperti kemarahan. Alkitab tidak pernah melarang seseorang marah, yang Alkitab larang adalah kita tinggal dalam kemarahan. Ayat terkenal berasal dari suratan Paulus ketika dia berkata, janganlah biarkan amarahmu sampai matahari terbenam. Anda lihat ayat itu sederhana menunjukkan, bukan berarti kita tidak boleh marah, Yesus pun pernah marah. Tapi persoalannya adalah supaya kita tidak pernah tinggal di dalam kemarahan. Sebab kemarahan ketika dibiarkan tak terselesaikan, maka kemarahan berubah menjadi kebencian. Yang berbahaya bagi jiwa kita, yang berbahaya bagi roh Anda dan saya adalah bukan kemarahannya, tetapi sebenarnya adalah kebenciannya. Sama dengan kekhawatiran.
Yang berbahaya bukan kekhawatiran. Yang berbahaya adalah ketika kekhawatiran dibiarkan tak terurus, tak terselesaikan, maka kekhawatiran itu akan berubah menjadi ketakutan atau trauma. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan kekhawatirannya, yang berbahaya bagi jiwa kita sebenarnya adalah ketakutannya atau traumanya. Sama seperti kekecewaan. Anda lihat Yohanes Pembaptis ketika mengalami kekecewaan, Yesus mengingatkan dia supaya dia tidak pernah tinggal dalam kekecewaan. Itu sebabnya dia memberi kabar baik kepada murid-murid Yohanes. Beritahukan kepada Yohanes yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Beritahukan pada dia supaya dia tidak pernah tinggal dalam kekecewaan. Sebab ketika kekecewaan dibiarkan tak terselesaikan, maka kekecewaan akan berubah menjadi kepahitan. Yang berbahaya adalah bukan kekecewaannya sebenarnya. Yang berbahaya adalah ketika kekecewaan dibiarkan tak terselesaikan, dia akan berubah menjadi racun bagi jiwa manusia yang bernama kebencian. Saya selalu memberi contoh misalnya hari ini Anda makan ayam goreng, mungkin karena buru-buru mau ikut Zoom hari ini atau YouTube hari ini. Anda waktu makan masih ada sisa ayam goreng, Anda karena buru-buru Anda biarkan sebentar. Anda pikir Anda akan makan sebentar, Anda tutup dengan tudung saji, Anda ikut ibadah hari ini dan entah bagaimana Anda lupa itu ayam goreng. Anda baru ingat 1 bulan kemudian. Pertanyaan saya sederhana, waktu 1 bulan Anda ingat, astaga ayam goreng dari bulan lalu. Anda buka tutup saji, masih ada di situ. Pertanyaan saya, Anda berani makan itu ayam goreng? Sesuatu yang kita makan hari ini, sesuatu yang memberi nutrisi bagi jiwa kita hari ini, bagi tubuh kita, Anda makan hari ini, belum tentu Anda bisa makan bulan depan. Kenapa? Sebab dia sudah membusuk. Sama ketika kemarahan dibiarkan tak terselesaikan, dia membusuk, merubah menjadi kebencian. Ketika kekecewaan dibiarkan tak terselesaikan, maka kebencian akan maka kekecewaan akan berubah menjadi kepahitan. Ketika kekhawatiran sama dibiarkan tak terselesaikan, dia membusuk dan berubah menjadi ketakutan atau trauma. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, oleh sebab itu jangan khawatir. Ada 4 definisi tentang orang khawatir yang saya coba bagikan pada Anda hari ini. Ada 4 definisi. Berharap bahwa lewat definisi-definisi ini Anda sekarang dan saya sekarang bisa tahu bagaimana mengalahkan, bagaimana berurusan dengan kekhawatiran dalam hidup seseorang. Nah, definisi pertama, siapa orang khawatir? Saya coba angkat di hadapan Anda. Nomor 1, menurut saya orang khawatir menurut Tuhan Yesus adalah orang yang tidak mengerti nilai dalam hidupnya. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai kehidupannya. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada makanan? Bukankah engkau lebih daripada burung di langit? Bukankah engkau lebih daripada semua itu? Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, kamu lebih. Kenapa? Kamu lebih dari semua itu. Kamu lebih penting daripada semua itu. Kenapa? Sebab orang khawatir adalah orang yang meletakkan nilai kehidupannya, dia letakkan kepada kepemilikan dan bukan kepada fungsi. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak tahu nilai hidupnya, sebab dia meletakkan nilai dalam kehidupannya, bobot dalam hidupnya, dia letakkan pada apa yang dia miliki, dalam hal ini makanan, minuman, pakaian. Dia letakkan nilai hidupnya kepada kepemilikan dan dia tidak meletakkan nilai kehidupannya kepada fungsi. Dia khawatir sebab dia berpikir bahwa nilai hidupnya ditentukan oleh merek baju yang dia pakai. Nilai dalam hidupnya ditentukan oleh mahalnya restoran di mana dia makan. Nilai dalam hidupnya dia tentukan kepada besarnya rumah yang dia tinggali. Nilai dalam hidupnya dia tentukan kepada mahalnya dan mewahnya mobil yang dia kendarai. Tuhan Yesus berkata, nilai dalam hidupmu tidak pernah ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Tetapi nilai dalam hidupmu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh fungsi. Anda lihat Tuhan Yesus berkata, lihat
burung di udara, lihat burung di langit. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara kita dengan burung? Beda spesies yang pasti. Tetapi saya dan burung sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau begitu apa yang berbeda? Yang berbeda adalah dia meletakkan kepada Anda dan saya satu zat ilahi. Dia beri rohnya dalam hidup kita untuk menggenapi sebuah mandat ilahi dalam hidup Anda dan saya. Yang membuat saya berbeda dengan bunga bakung di ladang bukan hanya spesies kita berbeda, tapi yang terutama adalah sekalipun saya dan mereka sama-sama ciptaan Tuhan, tapi saya berbeda dengan mereka sebab di dalam Anda dan saya ada zat ilahi, ada rohnya yang kudus, dia taruh dalam hidup kita. Mengapa? Sebab dia pakai itu supaya kita bisa memenuhi tanggung jawab dan mandat ilahi dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu dia berkata, jangan khawatir. Kenapa? Sebab nilai dalam hidupmu tidak pernah ditentukan oleh apa yang kau miliki. Nilai dalam hidupmu ditentukan oleh fungsi yang engkau jalani. Makanya Matius 24, menarik sekali. Matius 24 di penghakiman terakhir. Lihat, inilah timbangannya Tuhan. Inilah nilai yang Tuhan cari dalam hidup manusia. Matius 24, tiba-tiba dia berkata, waktu aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Waktu aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Waktu aku telanjang, apakah engkau memberi aku pakaian? Perhatikan, Matius 6 dan Matius 24 sama-sama bicara hal yang sama, tetapi ada pada dua paradoks yang berbeda. Kamu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Tiba-tiba Matius 24 dia berkata, aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Aku telanjang, apakah engkau memberi aku pakaian? Anda lihat, dia menunjukkan kepada fungsi, bahwa nilai dalam hidup Anda dan saya diletakkan pada fungsi. Kita mengikut Tuhan sebab ada misi, ada tugas yang harus Anda dan saya kerjakan. Kita bicara tentang, Pak Guana sementara mendorong saya, sebab kita sementara menyiapkan materi tentang purpose creation sekali lagi. Dan sekali lagi saya mendorong Anda, untuk Anda teman-teman yang ada, untuk mengerti dengan sungguh bahwa apa tujuan kita diciptakan. Tujuan keselamatan yang sekedar dalam tanda kutip penebusan dosa lebih kecil daripada tujuan penciptaan. Dia menyelamatkan kita supaya dia bisa mengembalikan kita pada posisi semula. Untuk apa? Dia kembalikan kita sama seperti Adam dan Hawa. Untuk apa? Supaya kita bisa melanjutkan kembali mandat ilahi yang dia taruh dalam hidup Anda dan saya. Itulah nilai dalam hidup seseorang. Saya setuju dengan John Maxwell. John Maxwell berkata, tempat yang paling kaya di muka bumi adalah pemakaman. Sebab di sana ada banyak orang mati tanpa pernah bisa menggali potensi yang sesungguhnya. Setuju. Ada banyak orang mati dengan membawa emas dalam hidupnya. Setuju. Ada banyak hamba satu talenta yang menguburkan talentanya dalam-dalam dan tidak pernah mempergunakan talenta yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Orang khawatir adalah orang yang salah dalam nilai hidup. Dia meletakkan nilai hidupnya kepada kepemilikan dan bukan kepada fungsi. Nomor 2, saya percaya yang kedua, orang yang khawatir adalah orang yang salah dalam memandang. Sebab Anda lihat Tuhan Yesus, salah satu solusi yang Tuhan Yesus beri untuk kekhawatiran, dia berkata, pandanglah burung di udara. Dia merubah, dia memanggil kita untuk mengubah cara pandang kita. Orang yang khawatir adalah orang yang bukan hanya tidak tahu nilai dalam hidupnya, tapi yang kedua, orang yang khawatir adalah orang yang salah dalam cara pandangnya. Ada banyak tindakan kita, bahkan kalau mau jujur, seluruh tindakan Anda dan saya ditentukan oleh cara pandang kita. Knows, mindset kita, bahasa Yunaninya knows, mindset. Makanya dia berkata, untuk terjadi perubahan dalam hidup seseorang, yang harus berubah nomor satu, bukan tindakan orang itu, tetapi yang harus berubah nomor satu adalah cara berpikir orang itu. The setting system of belief, cara berpikir, sistem di mana kita belajar untuk berpikir. Dan Tuhan Yesus bisa menunjukkan dengan sangat tepat bahwa persoalan kekhawatiran adalah persoalan cara pandang. Ada kalimat yang bilang begini, ada pepatah berkata, kalau engkau tidak bisa merubah sebuah keadaan, rubahlah cara berpikirmu, rubahlah cara pandangmu terhadap keadaan tersebut, masalah tersebut, maka kamu akan melihat masalah tersebut dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, dia berkata, kalau kamu tidak bisa mengubah sebuah masalah, maka rubahlah cara pandangmu terhadap masalah, maka caramu memandang masalah itu akan berbeda.
agak filosofis, tapi tolong dipikirkan. Persoalannya selalu adalah persoalan cara pandang. Persoalannya selalu adalah persoalan cara pandang. Saya pernah sampaikan pada Anda, menarik bukan? Menarik. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sementara ada di perahu menyeberang Danau Galilea, kita temukan Tuhan Yesus tidur. Anda masih ingat Tuhan Yesus tidur hari itu. Terjadi badai yang besar, Tuhan Yesus tetap tidur, murid-murid sementara sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan ketika mereka tahu mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka di perahu itu, mereka datang pada Tuhan Yesus dan berkata, "Tidak pedulikah engkau jikalau kami mati?" Tuhan Yesus tidur, murid-murid sementara sibuk menyelamatkan dirinya. Coba Anda lihat skenario kedua. Yang menarik skenario kedua adalah saya bawa Anda di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani semuanya tenang. Angin sepoi-sepoi, dingin agak menusuk, memang cocok untuk tidur. Murid-murid semua tidur, tidak ada masalah. Tapi anehnya adalah murid-murid tidur, Tuhan Yesus sementara sibuk berdoa, bicara tentang keselamatan dirinya sendiri. Waktu di perahu, badai besar, masalah besar, Tuhan Yesus tidur, murid-murid sibuk menyelamatkan diri. Di Getsemani terbalik, Tuhan Yesus sementara berdoa, dia sementara berdoa di hadapan Bapa, berkata, "Kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripada." Dia bicara tentang keberadaan dirinya. Kalau bisa, biarlah keberadaan dirinya mengalami keselamatan, mengalami kelepasan. Sebaliknya murid-murid sementara sibuk berdoa. Anda lihat dua skenario menarik. Tuhan Yesus tidur, di sini Tuhan Yesus tidur, murid-murid sibuk. Di sebelah sini Tuhan Yesus sibuk, murid-murid tidur. Kenapa dua skenario ini muncul? Menurut saya cara pandangnya yang berbeda. Murid-murid terbiasa melihat sebuah masalah nyata. Kalau masalah itu ada, mari kita cari cara, mari baru kita sibuk untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka dikendalikan oleh masalah, mereka dikendalikan oleh apa yang mereka lihat. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dirinya dikendalikan oleh apa yang dia lihat. Dia membiarkan dirinya, dia mengarahkan dirinya bukan pada apa yang dia lihat. Dia mengarahkan dirinya, dikendalikan, agendanya ditentukan oleh apa yang dia tidak lihat. Di Getsemani tidak ada masalah, tidak ada yang muncul, tidak ada ancaman, tidak ada tantangan. Hari itu malam lagi gelap, semua sunyi sepi, semua lagi baik, cocok untuk tidur. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa waktu Bapa sudah tiba. Dia akan diserahkan, dia tahu, dia bisa baca kepekaan terhadap rohnya begitu kuat, dia bisa baca apa yang sementara terjadi. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia tahu apa yang akan segera terjadi. Dia menaruh dirinya bukan pada apa yang dia lihat, dia menaruh dirinya pada apa yang dia tidak lihat. Anda lihat dua kelompok ini bergerak pada persepsi yang berbeda. Tuhan Yesus hari itu buat saya mengajarkan bahwa justru apa yang terlihat semua berasal dari apa yang tidak terlihat. Itu sebabnya ketika dia meredakan badai, hari itu di Danau Galilea, dia meredakan badai, perhatikan baik-baik, baca baik-baik. Yang dia hardik bukanlah ombaknya, yang dia hardik bukanlah hujannya, yang dia hardik bukanlah badainya, yang dia hardik adalah anginnya. Kenapa dia tidak menghardik ombak? Kenapa dia menghardik angin? Sederhana, sebab ombak hanyalah hasil dari angin. Segala sesuatu yang terlihat hanyalah hasil dari apa yang tidak terlihat. Persoalan kekhawatiran sama. Persoalan kekhawatiran ada persoalan cara pandang. Makanya Albert Einstein pernah berkata, orang gila adalah orang yang mencoba segala sesuatu dengan cara yang sama terus menerus, tetapi selalu mengharapkan hasil yang berbeda. Sekali lagi, orang gila adalah orang yang melakukan sesuatu dengan cara yang sama terus menerus, tetapi selalu mengharapkan hasil yang berbeda. Albert Einstein bilang gila. Kenapa gila? Sebab cara yang sama akan selalu memberi hasil yang sama. Kalau Anda mau dapat hasil yang lebih baik, lakukan dengan cara yang lebih baik.
Sebagai hamba Tuhan kami sudah melihat, saya pribadi sudah melihat banyak hal, persoalan dalam keluarga, konseling dalam keluarga. Selalu suami mau supaya istri berubah, istri mau supaya suami berubah, orang tua mau supaya anak berubah, anak mau supaya orang tua berubah. Selalu kita mau orang lain berubah. Persoalannya adalah suami mau istri berubah, tetapi cara suami memperlakukan istri tidak pernah berubah. Albert Einstein bilang, gila. Cuma saya nggak berani terang-terangan sama jemaat. Bisa dirajam pakai batu. Selama caramu memperlakukan mereka sama, maka hasil yang akan engkau dapatkan sama. Saya tidak bicara soal mujizat, saya berdoa soal mujizat. Tapi Anda lihat firman Tuhan juga mengajarkan hal yang hampir serupa. Kalau engkau mau berubah, maka cara pandangmu harus berubah. Caramu melakukan sesuatu berubah. Kita mau hadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan yang lebih luar biasa. Oke, tapi cara kita mendekati Tuhan tetap sama. Cara kita datang membawa persembahan tetap sama. Cara kita, Pak Guana selalu mengajarkan, mempersembahkan diri kita tetap sama. Harga yang kita bayar tetap sama. Persoalannya adalah apabila semua ini tetap sama, maka Anda akan melihat hasil yang sama. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang lebih luar biasa, lakukan hal yang lebih luar biasa. Naikkan level penyembahan Anda. Naikkan level pengorbanan Anda dan saya. Mari kita bayar harga lebih. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan akan buat. Yang ketiga, orang yang khawatir adalah orang yang tidak tahu nilai hidupnya. Orang yang khawatir nomor 2 adalah orang yang salah dalam memandang. Orang yang khawatir nomor 3 adalah orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Anda lihat berkali-kali Tuhan mengingatkan, lihat burung di langit, aku memberi engkau makan, beri mereka makan. Apakah aku tidak akan pernah berbuat hal yang sama kepadamu? Engkau lebih daripada itu, aku akan buat lebih daripada itu. Dia bicara soal Tuhan memberi burung makan, Tuhan mendandani bunga bakung di ladang. Dia bicara tentang kebaikan dalam hidupnya. Berarti orang yang khawatir adalah orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi dia lupa akan semua kebaikan Tuhan. Orang khawatir bukan orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Orang khawatir adalah orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Persoalannya adalah, sekalipun dia sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, dia melupakan semua kebaikan Tuhan yang ada. Kenapa orang yang khawatir melupakan kebaikan Tuhan? Saya percaya nomor 1, kemungkinan besar karena menurut dia kebaikan Tuhan terlalu kecil. Buat dia kebaikan Tuhan itu terlalu sederhana. Sesuatu yang mungkin tidak berarti, sesuatu yang dia pikir dia bisa raih, dia bisa ambil dengan kekuatan sendiri sebenarnya. Anda lihat sering kali kita melupakan kebaikan Tuhan sebab bagi kita itu kebaikan yang receh, itu kebaikan yang remeh, sesuatu yang kita bisa sebut sebagai sebuah kebetulan. Menarik, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia berkata, selesai dia beri makan, dia berkata, kumpulkan sisa. Apa itu sisa? Sisa berarti sesuatu yang sudah berkurang nilainya. Sesuatu yang mungkin sudah tidak berharga bahkan. Sisa berarti apa? Sisa berarti sesuatu yang diremehkan. Sisa berarti apa? Sesuatu yang ada untuk dibuang. Sisa berarti apa? Sesuatu yang kalaupun ada tidak akan memberi dampak apapun dalam hidup Anda dan saya. Sisa, tiba-tiba dia berkata, kumpulkan semua sisa. Semua yang engkau pikir sudah tidak bernilai. Semua yang engkau remehkan. Semua yang engkau pandang sebelah mata. Semua yang engkau simpan untuk dibuang. Semua yang tidak lagi berharga bagimu, kumpulkan itu semua. Tiba-tiba mereka kumpulkan sisa berapa bakul? 12 bakul, sesuatu yang besar. Seringkali bagi kita itu adalah hal yang kecil. Kita lupa kalau semua yang kecil ini kita kumpulkan sedemikian rupa, maka kita akan melihat sebuah karya Tuhan yang besar. Saya ada istilah begini, seringkali kita mengalami kebetulan demi kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Tetapi karena banyaknya kebetulan yang kita alami, itu tidak lagi bisa disebut sebagai sebuah kebetulan.
Kita mengalami, kalau Anda perhatikan, buat kita itu kebetulan kecil. Tapi kalau Anda rangkai itu semua, Anda kumpulkan itu semua, Anda akan temukan terlalu banyak kebetulan terjadi dalam hidup Anda, sehingga itu tidak lagi bisa disebut sebagai sebuah kebetulan. Saya pernah dengar satu khotbah bagus sekali tentang Tuhan Yesus yang menyeberang Danau Galilea dan kembali lagi mengalami badai. Yang lalu saya pernah dengar ada pendeta berkata, badai di Danau Galilea bukan sesuatu yang biasa terjadi. Di Danau Galilea adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Saya nyeletuk sama Lukas, saya bilang, jarang terjadi tapi zaman Tuhan Yesus terjadi terus. Yesus ngalami banyak badai di Danau Galilea. Menariknya Alkitab berkata ketika Yesus menyeberang di Danau Galilea dengan murid-muridnya, orang banyak mengikuti dia. Jadi hari itu yang menyeberang Danau Galilea bukan cuma perahu di mana Yesus dan murid-muridnya ada. Alkitab berkata orang banyak mengikuti dia, berarti ada banyak perahu yang lain. Andaikan ada 10 perahu, Yesus di salah satu perahu, 9 perahu mengikuti mereka. Tiba-tiba terjadi badai. Dan waktu terjadi badai, murid-murid berkata tadi, apakah engkau tidak peduli kalau kami mati? Yesus bangkit dari tidurnya, kemudian dia menghardik badai. Dan waktu dia menghardik badai, badai itu menjadi tenang. Yang menariknya adalah, waktu badai menjadi tenang, 9 perahu yang mengikuti perahu Yesus tidak pernah tahu kenapa badai itu bisa tiba-tiba tenang. Mereka tidak pernah tahu. Bagi mereka yang tidak pernah tahu kenapa badai itu bisa tiba-tiba tenang, maka mereka akan berkata, oh kita beruntung. Beruntung adalah saya mengalami sebuah kebaikan yang besar, melampaui dari segala kemampuan saya, tapi saya tidak pernah tahu dari mana itu berasal. Beruntung, saya mengalami sebuah berkat yang besar, saya mengalami sebuah keuntungan yang besar, saya mengalami sebuah pertolongan yang besar, yang melampaui kapasitas pikiran saya, kemampuan saya, usaha saya, investasi saya, melampaui itu semua. Cuma saya tidak tahu dari mana itu berasal. Maka saya bilang, itu beruntung. Orang Cina bilang hoki. Hanya ada satu perahu yang tahu kenapa badai itu tiba-tiba berhenti. Perahu yang mana? Perahu di mana Yesus berada. Sebab murid-murid bisa melihat dengan sangat jelas Tuhan Yesus meredakan badai. Bagi 9 perahu yang lain, badai tiba-tiba tenang, dia sebut beruntung. Tapi bagi murid-murid di mana Yesus berada, perahu di mana Yesus berada, mereka tidak bisa bilang dirinya beruntung. Mereka sebut dirinya diberkati. Diberkati berarti saya mengalami sesuatu yang besar. Saya mengalami keuntungan yang besar, saya mengalami pertolongan yang besar, melampaui dari kemampuan saya untuk menolong diri sendiri. Tapi saya tahu dari mana itu berasal. Saya tahu itu berasal dari Yesus. Makanya ada istilah I am not lucky, I am blessed. Saya enggak beruntung, saya diberkati. Sebab berkali-kali Amsal Anda akan menemukan orang fasik beruntung, tapi tiba-tiba Amsal menggunakan istilah orang benar diberkati. Saya percaya Anda bukan cuma beruntung, Anda pasti diberkati. Amin. 2 orang yang ngomong. Orang yang khawatir adalah orang yang melupakan kebaikan Tuhan, nomor 1, sebab mereka lupa sebab itu terlalu kecil. Mereka melupakan kebaikan Tuhan, nomor 2, kemungkinan besar sebab mereka tidak melihat hubungan antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Pandanglah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Tuhan. Jawaban kita sederhana, itu kan burung. Apa hubungannya burung makan sama saya? Jawabannya sederhana. Burung kalau makan dia bisa gemuk, kalau kita makan burung kita juga bisa gemuk. Ampunilah. Hari ini saya percaya Anda masih diberkati sebab saya tahu banyak yang melar termasuk saya. Pak
Pak Guana waktu isolasi saya tahu dia menderita. Gak bisa jogging. Apa hubungannya burung makan dengan saya? Apa hubungannya bukan bakung di ladang yang dipelihara oleh Tuhan, diberi pakaian yang indah oleh Tuhan, dengan hubungannya dengan saya yang sementara bergumul dengan persoalan saya? Kita lupa satu hal. Kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu yang baik kepada apa yang lain, Tuhan juga bisa melakukan yang baik yang sama kepada Anda dan saya. Kebaikan Tuhan pada orang lain adalah janji Tuhan secara tidak langsung kepada Anda dan saya, bahwa Dia dapat melakukan hal yang sama kepada Anda dan saya. Waktu saya dengar Bill Johnson cerita tentang orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh. Bill Johnson berkata, Yesus menyembuhkan hanya satu orang lumpuh di kolam Bethesda. Padahal hari itu ada banyak orang lain yang lumpuh juga di kolam Bethesda. Pertanyaannya adalah, mengapa dia hanya menyembuhkan satu? Bill Johnson memberi sebuah jawaban yang buat saya luar biasa. Dia berkata, sebab apa yang Yesus buat kepada satu orang lumpuh itu, dia sembuhkan satu orang lumpuh itu, justru adalah undangan kepada semua orang lumpuh yang lain di kolam Bethesda yang melihat mujizat itu terjadi. Itu menjadi undangan kepada mereka. Kalau mereka datang pada Yesus, Yesus tetap sanggup untuk melakukan hal yang sama bagi mereka. Apa yang Tuhan perbuat bagi seseorang yang lain, itu adalah undangan bagi Anda dan saya untuk percaya. Kalau Tuhan buat itu bagi si A, maka Tuhan yang sama sanggup untuk melakukan itu bagi Anda dan saya. Kalau Tuhan sanggup itu buat bagi orang lain, kalau Dia pernah tolong kita dulu, maka itu adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari besok, untuk percaya bahwa kalau dulu Dia sanggup tolong Anda dan saya, hari ini Dia tetap sanggup tolong Anda dan saya sampai selama-lamanya. Dia tetap menolong Anda dan saya. Apa yang Dia perbuat kepada burung di langit, apa yang Dia perbuat kepada bunga bakung di ladang, itu adalah bicara tentang kebaikan Tuhan yang sama. Kalau Tuhan baik bagi mereka, kalau Tuhan baik bagi si A, Tuhan baik si B, masakan Tuhan alam semesta tidak baik bagi Anda dan saya? Segala perbuatan Tuhan di masa lalu, semua perbuatan Tuhan kepada orang lain adalah undangan bagi kita untuk percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal yang sama bagi kita. Itu sebabnya ketika kita baca Alkitab tentang mujizat yang dialami oleh Daniel, mujizat yang dialami oleh Abraham, mujizat yang dialami oleh Musa, mujizat yang dialami oleh Daud, mujizat yang dialami oleh orang Israel, tiba-tiba kita berkata hal yang sama. Kalau Tuhan tolong mereka, Tuhan juga pasti sanggup untuk tolong saya. Kenapa? Sebab semua yang Tuhan perbuat kepada seseorang, semua yang Tuhan perbuat di masa lalu adalah undangan bagi kita untuk percaya kepada Dia, percaya pada kuasa dan kebaikannya, bahwa Tuhan tetap sanggup untuk melakukan hal yang sama bagi Anda dan saya. Orang yang khawatir adalah orang yang bukan tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, ngalami tapi dia melupakan. Sebab dia mungkin berkata, itu dulu is dulu, sekarang is sekarang. Itu persoalan yang lain. Persoalan sekarang ada persoalan yang berbeda. No, kalau dia sanggup lakukan itu dulu, dia tetap sanggup untuk melakukan itu sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, orang khawatir adalah orang yang tidak tahu nilai hidupnya. Orang khawatir adalah orang yang salah dalam memandang. Orang khawatir adalah orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Keempat dan yang terakhir, orang khawatir adalah orang yang kurang percaya. Dia berkata, masakan kamu, mengapakah engkau tidak kurang percaya? Mengapakah engkau kurang percaya? Kurang percaya bukan berarti tidak percaya. Kurang percaya berarti percaya cuma kurang. Dia bilang kurang percaya. Kurang percaya bukan berarti mereka tidak percaya. Kurang percaya, mereka percaya cuma kurang. Kenapa kurang? Ini yang saya percayai. Dia sebut mereka kurang percaya sebab ada hal-hal dalam hidup mereka. Ada hal-hal yang mereka bisa percayai, tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa percayai pada Tuhan. Flu, kita masih bisa percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekarang muncul flu baru, COVID. Tiba-tiba kita bisa percaya untuk flu influenza, tiba-tiba kita mulai meragukan Tuhan di COVID. Ada hal-hal yang kita bisa percaya,
tapi ada batas di mana kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Tidak bisa mempercayakan itu pada Tuhan. Utang 50 juta, saya masih bisa percaya. Utang 50 M, belum tentu saya bisa percaya. Ada hal-hal di mana kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Kita bisa percayakan pada Tuhan. Tapi tiba-tiba kita temukan ada batas di mana kita tidak bisa mempercayakan itu pada Tuhan. Kurang percaya. Menariknya, ada 3 hal yang paling tidak saya lihat Tuhan Yesus beritahu kita tidak bisa percaya pada Tuhan. Nomor 1, dia berkata semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian dia berkata, tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ada hal yang kita tidak bisa percaya pada Tuhan. Apa? Nomor 1, kita bisa percaya Dia sebagai Allah, tapi seringkali kita tidak bisa mempercayai Dia sebagai Bapa. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah bisa berarti 2. Tidak punya Allah, tapi yang kedua, punya Allah, tetapi tidak pernah mengenal Allah yang dia sembah. Tiba-tiba dia berkata, saya percaya yang kedua. Tiba-tiba dia berkata, sebab. Tiba-tiba dia berkata, tidak tahukah engkau bahwa kamu punya Bapa yang tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kita bisa percaya pada Dia sebagai Allah. Allah bicara tentang yang maha kuasa. Tapi persoalannya kita tidak bisa percaya Dia sebagai Bapa. Bapa bicara tentang pribadi yang baik, yang punya hubungan dengan Anda dan saya. Bapa bicara tentang Dia yang peduli. Allah bicara tentang pribadi yang jauh. Bapa tentang pribadi yang dekat dalam hidup Anda dan saya. Seringkali kita punya Allah, mohon maaf, mungkin istilahnya agak salah, tapi semoga Anda nangkap. Seringkali kita punya Allah, tapi kita tidak pernah kenal Dia sebagai Bapa. Kita tidak pernah punya Bapa, Dia sebagai Bapa dalam hidup kita. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, Allahmu adalah Bapamu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seringkali kita punya Allah untuk disembah, tetapi kita tidak pernah percaya Dia sebagai Bapa yang mencukupkan kebutuhan kita. Kita punya agama, kita punya Tuhan, kita punya Allah, tetapi persoalannya segala sesuatu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Agama dan kehidupan sehari-hari menjadi 2 dunia yang berbeda, itu sebabnya. Waktu di gereja kita bicara soal Allah, di luar dari gereja segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Teman saya pernah bilang begini, seringkali lebih mudah percaya duit daripada percaya Tuhan. Sebab asalkan kamu punya duit, gak perlu tunggu, Anda bisa beli apapun yang Anda mau. Butuh rumah, gak perlu percaya. Punya duit, beli. Gak perlu tunggu Tuhan, gak perlu waktunya Tuhan, gak perlu cari tahu kehendaknya Tuhan. Lu punya duit, silakan beli. Butuh mobil mewah, gampang, gak perlu tanya, gak perlu percaya. Lu punya duit, selama lu punya duit, lu bisa beli apapun yang Anda mau. Persoalannya tidak semua bisa dibeli dengan uang. Persoalannya adalah Tuhan memang tidak bisa dikendalikan. Duit kita bisa atur. Tuhan Anda gak bisa atur. Dan tanpa kita sadar ketika kita punya mindset seperti itu, sebenarnya bukan kita yang atur duit. Duitlah yang mengatur kita. Dia berkata, orang yang khawatir adalah orang yang punya Allah, tapi orang yang khawatir tidak pernah tahu bahwa Allah itu adalah Bapa. Saya baca satu buku, di zaman Yesus, sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang tabu untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Yesus termasuk pembaharu pada waktu itu dan berkata, Allahmu adalah Bapamu. Dia Bapa yang peduli, Dia Bapa yang mengerti. Dia Bapa yang mencukupkan semua kebutuhan Anda dan saya. Yang kedua, apa yang kita tidak bisa percayai pada Tuhan, ayat 33 ayat terkenal, kita tidak bisa percaya bahwa kerajaan Allah bergerak dalam sebuah prinsip.
Yang Pak Guana gunakan kata prinsip protokoler, tatanan. Anda lihat kerajaan Allah selalu bergerak dalam sebuah prinsip. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan prinsipnya, kebenarannya, maka yang kamu khawatirkan tadi, semua yang kamu khawatirkan tadi akan ditambahkan kepadamu. Artinya kerajaan Allah selalu bergerak dalam sebuah prinsip. Kalau Anda mau dapat yang ini, maka hal pertama yang harus Anda lakukan, segala tambahan ini, makanan, minuman, pakaian, maka yang harus kamu lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Lakukan dulu apa yang dia perintahkan. Dia bilang ada banyak hal orang tidak bisa percaya bahwa ketika kita taat pada dia, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan, ketika kita berbuat apa yang menyenangkan hatinya Tuhan, tiba-tiba Anda akan temukan bahwa Tuhan memenuhi segala sesuatu yang engkau butuhkan. Sebab kerajaan Allah bergerak pada sebuah prinsip. Perhatikan, semua janji Allah di Alkitab selalu dimulai dengan perintah. Kalau kamu lakukan A, B, C, kamu lakukan perintah-perintahku, maka aku akan memberkati engkau. Anda lihat, berarti apa yang Anda cari, berkat yang Anda butuhkan adalah hasil dari sebuah ketaatan terhadap sesuatu yang spiritual, sesuatu yang Tuhan mau, sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dia bilang, carilah dahulu, lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan. Percayalah bahwa dia akan menambahkan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Kata tambahan bahasa aslinya menurut mentor saya, salah satu artinya adalah bonus. Bahasa modern, bonus. Pernah beli buy one get one free? Beli rumah dapat mobil. Anda tidak cari mobilnya, Anda cari rumahnya. Anda bayar harga rumah, tetapi seharusnya cuma bayar harga rumah, dapat rumah. Tiba-tiba waktu Anda bayar harga rumah, Anda dapat rumah plus mobil. Yang engkau cari hanyalah tambahan. Yang engkau cari adalah bonus. Yang terutama engkau kejar bukan bonusnya. Yang terutama engkau kejar adalah hadiah utamanya, rumahnya. Dan Tuhan berkata, dalam hidup ini, lakukan dulu, hidupi prinsip, lakukan satu hal, lakukanlah kerajaan Allah, hiduplah dalam kerajaan Allah, carilah kerajaan Allah, buatlah kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu melakukan itu, maka semua yang engkau perlukan akan ditambahkannya kepadamu. Yang terutama bagi engkau bukan bonusnya, yang terutama bagi engkau adalah the kingdom of God. Persoalannya adalah kita tidak bisa percaya Tuhan. Kalau saya lakukan apa yang Tuhan mau, maka dia akan berikan apa yang dia janjikan. Seringkali kita tidak bisa percaya Tuhan untuk itu. Dan Tuhan berkata, lakukan saja apa yang diperintahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab kerajaan Allah bergerak dalam sebuah prinsip. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita tidak bisa percayakan pada Tuhan. Kita tidak bisa mempercayakan Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mempercayakan pada Tuhan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Ayat 34 dia berkata, sudah jangan pikir hari besok. Sebab hari besok punya kesusahannya sendiri. Satu kesusahan sehari cukup sehari. Artinya apa yang Anda bisa kerjakan hari ini, kerjakanlah hari ini. Bagaimana dengan hari besok? Engkau tidak bisa buat apa-apa dengan hari besok, sebab hari besok belum sampai. Hari besok belum ada. Oleh sebab itu, apa yang engkau tidak bisa kendalikan, apa yang engkau tidak bisa lakukan, satu hal yang kita perlu buat, serahkan sama Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak pernah bisa melepaskan kendali hidupnya kepada Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak bisa menyerah. Anda ingat Daud dan Batseba ketika Batseba beri laporan bahwa dia hamil dari perzinahan mereka berdua. Daud mencoba mengendalikan keadaannya hari itu dan apa yang dia buat? Panggil Uria pulang. Persoalannya Uria batu ketemu besi bukan batu. Uria keras kepalanya minta ampun. Dia suruh pulang, Uria nggak mau pulang. Dia harus pakai jenderalnya, suruh Uria pulang. Jenderal yang harus memerintahkan Uria pulang dari medan peperangan sampai di kota Yerusalem. Daud berkata, pulang ke rumah istrimu. Uria berkata, tidak perlu. Saya setia kawan dengan tentara lain. Mungkin warrior harus ada nilai baru, setia kawan.
Saya tinggal di kemah tentara. Tahu pusingnya. Paling tidak kalau Uria pulang dan kemudian 9 bulan kemudian Batseba melahirkan anak, paling tidak orang berkata, oh Uria sempat pulang rumah. Nggak bakal ketahuan. Tiba-tiba dia tidak bisa mengendalikan. Dia buat apa? Dia buat Uria jadi mabuk. Dia bukan cuma berzina, dia buat orang lain jadi mabuk. Persoalannya Uria saking keras kepalanya, udah mabuk tetap tidak mau pulang. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh Uria. Semakin Daud mencoba mengendalikan sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan, justru semakin dalam dia jatuh. Semakin rusak segala sesuatu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Anda tahu ini, serahkan sama Tuhan. Apa yang kita bisa pikirkan, pikirkanlah. Apa yang kita tidak bisa pikirkan, serahkan sama Tuhan. Kekhawatiran adalah mencoba melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Kekhawatiran adalah mencoba memikirkan apa yang kita tidak bisa pikirkan. Kekhawatiran sebenarnya adalah upaya manusia untuk menjadi Tuhan atas hidupnya. Sebab dia mau mengendalikan segala sesuatu. Bukankah dosa pertama? Manusia mau jadi Tuhan atas hidupnya. Ada hal-hal yang kita tidak tahu. Belajar untuk menyerahkan itu pada Tuhan. Ada mitos-mitos orang Kristen. Yesus lahir di kandang, buat saya mitos. Sebab Alkitab tidak pernah tulis Yesus lahir di kandang binatang. Alkitab tulis Yesus diletakkan di palungan. Ada mitos yang berkata bahwa Elia naik ke surga dengan kereta berapi. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab berkata Elia naik ke surga dalam angin badai. Ada mitos berkata Yunus ditelan ikan paus. Alkitab menulis Yunus ditelan ikan besar. Dan salah satu mitos yang sering kali kita buat adalah terang identik dengan Tuhan, gelap tidak identik dengan Tuhan. Saya setuju terang selalu identik dengan kemuliaan Tuhan. Saya setuju. Pak Kuana pernah bawa terang bicara soal pakaian dari Bu Rita Wahyu sama. Tapi saya tidak setuju ketika kegelapan hanya identik dengan kejahatan dan kekacauan. Sebab seringkali kegelapan juga dikaitkan dengan hadirat Tuhan. Pendeta sesat. Waktu di atas Gunung Sinai, alasan orang Israel tidak mau ketemu Tuhan di atas Gunung Sinai, sebab mereka berkata, ada awan tebal di sana. Pergi ke Mazmur 18, Anda akan temukan Tuhan berdiam dalam kegelapan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan tentang Tuhan. Gelap, misteri. Kalau Anda bisa jelaskan segala sesuatu tentang Tuhan, Anda sudah jadi Tuhan. Ada saatnya ketika kita bicara soal Tuhan, kita harus berkata, tidak tahu, sebab itu misteri. Tuhan berdiam dalam sebuah misteri. Dan justru Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah to conceal everything, untuk merahasiakan segala sesuatu. Dalam misteri kehidupan, Anda harus mengerti satu hal. Tuhan harus dimuliakan dalam itu semua. Ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi, biarlah itu yang kita tidak mengerti, misteri, itu menjadi alat yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan raja adalah menyingkapkan segala sesuatu. Artinya ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak mengerti, satu, Tuhan akan dimuliakan. Tapi yang kedua, Anda juga akan dimuliakan di dalam misteri tersebut. Sebab ketika Anda memasuki hal-hal yang Anda tidak mengerti, justru Anda akan belajar banyak hal. Dan ketika Anda belajar banyak hal tentang Tuhan, Anda akan punya upgrade terhadap level pandangan Anda tentang Tuhan. Itu yang dialami oleh Ayub ketika dia berkata, dulu dari kata orang aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku memandang engkau. Dia mengalami sebuah upgrade sebab dia mengalami sebuah misteri kehidupan. Hari ini kalau ditanya pada pendeta, apa jawaban Tuhan terhadap Ayub? Banyak yang tidak mengerti.
Sebab Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan pertanyaan, di manakah engkau ketika aku meletakkan bintang-bintang di langit? Di manakah engkau ketika aku menciptakan anak-anak manusia, anak-anak Allah? Di manakah engkau? Anda lihat Tuhan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, artinya ditanya, apa jawaban Tuhan pada Ayub? Gak ada yang tahu. Dia membiarkan itu sebuah misteri, tetapi ketika kita masuk dan melewati misteri itu, ini yang kita alami. Kita mulai punya penyingkapan baru. Kita mulai mengerti Tuhan secara karakter, bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi kita benar-benar mengalami Tuhan. Firman Allah yang hidup itu sendiri kita alami. Dan dia bilang, ada hal-hal di mana kita harus benar-benar belajar melepaskan kendali kita, belajar untuk berkata, aku berserah padamu, aku lepas semua, aku percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Dan waktu kita lakukan itu, tiba-tiba Anda temukan satu hal, Anda temukan dia bawa Anda pada level pengenalan yang berbeda daripada sebelumnya. Hari ini kalau Anda mau belajar dan saya mau belajar, ada saatnya kita belajar lepas. Gimana nggak tahu. Semakin Anda coba menjelaskan, semakin banyak yang andai kata, andai begini, andai saya buat ini, andai saya buat itu, andai si dia buat ini, andai si dia buat, andai saya punya ini, Anda bisa berandai-andai, tetapi semakin banyak Anda berandai, Anda akan semakin khawatir. Ada saatnya Anda belajar melepaskan dan hanyut dalam misterinya Tuhan, kegelapannya Tuhan, dan Anda temukan di tengah-tengah kegelapan, God reside, God dwell, Tuhan itu hadir. Dan justru kita berjumpa dengan dia dalam sebuah misteri. Sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan, sesuatu yang kita tidak bisa kenal. Kita berjumpa dengan dia sebab kita belajar melepaskan kendali dalam hidup Anda dan saya. Mari kita datang pada Tuhan. Sebelum masuk pada sesi tanya jawab, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Seringkali kami mau semuanya menjadi jelas bagi kami. Bahkan ketika kami belum melangkah, kami belum berjalan, kami mau semuanya sudah harus serba pasti. Kami lupa bahwa firman-Mu berkata, firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita, obor, artinya hanya menerangi 2-3 langkah ke depan. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh ke sana, Anda dan saya harus berjalan masuk pada kegelapan. Belajar dari Musa dan bangsa Israel. Hanya mereka yang bersedia masuk pada kabut ilahi. Kabut yang sama yang muncul dalam Kejadian pasal 3 ketika Tuhan, Alkitab bicara tentang Tuhan yang terbiasa berjalan di taman di tengah-tengah kabut. Dia clothing, dia menutupi, dia mengcover. Tuhan ada dalam sebuah misteri. Ajar kami merangkul misteri kehidupan bersama dengan Engkau. Ajar kami merangkul misteri ilahi, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan bukankah itu iman? Berjalan bukan karena melihat, namun berjalan karena percaya. Sekalipun tidak melihat. Ada saatnya kami masuk pada kegelapan dan disitulah kami belajar beriman yang sesungguhnya, melepaskan kendali dalam hidup. Ketika semua sensis kami, mata, telinga, itu mulai tertutup, mungkin dari sana kepekaan roh kami mulai bangkit. Mungkin dari situlah kami belajar untuk peka dengan semua yang Engkau sementara lakukan. Engkau dari Elia kami belajar, Engkau tidak hadir dalam gempa yang membelah gunung. Engkau tidak hadir dari api yang turun dari langit. Engkau tidak hadir dalam angin badai yang memecah batu karang. Tapi Engkau hadir dalam suara yang sangat kecil. Dari keheningan malam, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada api, tidak ada gempa. Hanya suara yang kecil. Tapi di situ Elia berjumpa dengan Tuhan.
Ajar kami belajar melepas. Ajar belajar, kami sudah lakukan yang terbaik. Sebab ketika kita bisa melakukan sesuatu dan Anda tidak lakukan, itu adalah kemalasan, dan kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Tapi apa yang engkau bisa perbuat, perbuatlah. Apa yang engkau tidak bisa perbuat, serahkan sama Tuhan. Ya na 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 ya masene. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua teman-teman yang ada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya minta Pak Doni tetap di situ. Kami biasa di Sangkakala. Kalau di Sangkakala, salah satu menyampaikan firman dan kami menjawab berdua. Tentu saja yang utama tentu saja yang narasumber. Saya coba membantu untuk memframing, ini menarik sekali. Saya pernah sampaikan Tuhan itu jauh tapi dia dekat. Jadi orang luar, Tuhan itu besar, sebenarnya Tuhan itu juga kecil. Kalau enggak kecil kan enggak bisa masuk dalam hati kita. Tuhan itu objektif, tapi dia juga subjektif. Tuhan itu dia menyingkapkan tatanannya. Tetapi tadi kalau saya boleh ikuti pada awal sharingnya Pastor Doni, itu sharing tentang tatanan. Kalau saya boleh rangkum, segala sesuatu ada sebabnya. Jadi kenapa orang sembuh? Kalau ini ngomong medis. Kan ada zat yang masuk, ada antibodi yang bekerja, ada. Jadi tidak, segala sesuatu tidak tiba-tiba. Ada sebabnya. Ya, karena ada energi yang naik mengalahkan yang negatif. Nah, Tuhan ingatkan, kalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia menemukan iman? Jadi untuk bekerja, Tuhan butuh pijakan, namanya iman. Tetapi khotbahnya, sharingnya Pak Doni, ditutup bagian terakhir. Bicara hal yang tidak bisa dimengerti. Saya beberapa waktu itu saya selalu mengajak begini. Mulai fokus sama kasih setianya. Bukan perbuatannya. Nah, saya jadi ingat firman-Nya Tuhan. Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, percaya sama perbuatan dan mujizat yang aku kerjakan. Jadi sebetulnya percaya kepada Yesus itu adalah percaya kepada pribadinya adalah level yang lebih tinggi daripada percaya kepada perbuatannya. Nah, saya undang untuk kita diskusi. Saya percaya begini, tadi kalau kekhawatiran itu hilang atau dikalahkan atau bisa itu tidak tiba-tiba. Ada sebabnya. Ada iman yang masuk, ada firman yang masuk, ada sesuatu yang masuk dalam pola pikir kita atau di dalam hati kita. Nah, saya tertarik dengan sharingnya Pak Willy. Semoga Pak Willy ada di sini. Pak Willy Ho. Bagaimana waktu dia mengalami COVID, ini ramanya takut itu nggak bisa dilawan. Saya nggak takut, saya nggak mau takut, nggak bisa. Namanya takut udah datang duluan sebelum udah datang. Namanya khawatir itu datang duluan gitu kan gitu. Nah, bagaimana Pak Willy? Saya nanti undang saya ingin mengadakan satu session bersama Pak Willy. Nah, ketika dia mengalami kehadirannya dan dia dengar suaranya. Nah, jadi ada sebabnya membuat dia itu jadi tenang.
Dan dia di situ iman itu lahir dari sapaan. Nah ini tatanan, pola. Nah kenapa dia mengalami itu? Ya mungkin ada sebabnya lagi, dia mencari dan seterusnya. Baik, Pastor Doni siap menjawab, silahkan yang mau bertanya. Tuhan memberkati. Saya motivasi para disciple, tanya. Jangan pasif. Tuhan memberkati. Sebab hari ini bisa ditayangkan, Pak Steve hilang. Kok hilang? Zoom-nya aja ditayangkan supaya kami bisa lihat. Zoom-nya aja ditayangkan. Oke, siapa yang sudah masuk pertanyaannya atau masuk di chatnya Pak Steve? Silakan bisa dibacakan Pak Steve. Kok Pak Steve terus? Steve. Dia lebih pasti lebih suka saya panggil Steve daripada Pak Steve. Oh ya. Pertanyaan pertama. Pada poin pertama dikatakan bahwa nilai kita adalah